Two exits. Now you're just high. Pay good money to relive legendary. Halo teman-teman, selamat datang di channel LNF Trilogy. Pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2024 yang menceritakan tentang saat sepasang suami istri menghidupkan cerita di sebuah perkemahan lama, menghubungkan mereka dengan masa lalu mengerikan yang mengungkap misteri berusia 20 tahun yang melibatkan seorang gadis muda yang hilang. Saat itulah kejadian mengerikan terjadi. Dua pria yang sedang melakukan perjalanan malam hari. Sesaat kemudian, mereka berhenti untuk membantu seorang wanita yang mobilnya mogok. Salah satu dari pria itu yang menunggu di mobil merasa tidak enak dan berkata akan pergi dalam 5 menit jika dirinya tidak kembali karena merasa firasatnya tidak enak. Tanpa disadari oleh pria yang membantu, rekannya telah dipukul dari belakang oleh seseorang yang menggunakan topeng hingga tewas. Di hari lainnya, sekelompok peserta berada di dalam bus dan disambut oleh beberapa panitia. Mereka akan mengikuti acara yang bernama Camp Pleasant yang diadakan oleh pasangan suami istri Rick dan Darlene. Setiap peserta membayar $10.000 untuk mendapatkan pengalaman tak terduga mereka. Di perkemahan ini mengusung tema dari kisah nyata yang telah terjadi 20 tahun lalu, insiden yang menimpa keluarga Meadow. Dan saat malam hari di sekitar api unggun, salah satu panitia mulai menceritakan kisah tersebut. Para peserta sangat antusias, merasa bahwa membayar tinggi bukanlah penyesalan. Mereka akan dibawa masuk ke dalam kisah yang mendalam. Yaitu, pada 20 tahun yang lalu, terdapat sebuah keluarga yang tinggal di pedalaman Amerika. Dengan antusiasme yang sama seperti keluarga lain, ada anak perempuan yang bernama Echo dan anak laki-laki bernama Jasper. Sayangnya, mereka harus menghadapi stres setiap hari karena kedua orang tua mereka selalu bertengkar. Ayah mereka bernama John bertingkah seperti anak kecil, begitu pula ibu mereka Ruby. Di posisi ini, Echo bahkan bertindak jauh lebih dewasa. Lalu suatu hari, John dan Ruby kembali bertengkar karena masalah sepele. Padahal, mereka tidak akan bertemu dengan kedua anak mereka selama seminggu karena Jasper dan Echo akan mengikuti kegiatan camp di tempat terpencil. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di rumah makan terdekat. Sebuah rumah makan yang tidak pernah dikunjungi siapapun dan makanannya mungkin tidak enak sama sekali. Karena tidak nafsu makan, Echo beralasan ingin ke toilet. Ruby berniat menemaninya karena tempat itu terasa sangat aneh. Namun, setelah dari toilet, Jasper bingung karena Echo tidak ada di belakang ibunya. Ternyata, Echo penasaran dengan ruangan-ruangan di restoran tersebut. Ia pun masuk satu demi satu ke ruangan sampai akhirnya bertemu dengan seorang pria bertato yang menawarkan coklat kepadanya. John yang sadar bahwa Echo tidak kembali, langsung berusaha mencarinya. Ia berteriak di restoran itu hingga akhirnya menemukan Echo. John memperingatkan anaknya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Tapi pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Lau. Namun, tak lama kemudian, muncul lagi pria aneh yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba, restoran itu sudah dipenuhi oleh orang-orang bertato dengan wajah yang mengerikan. Mereka memberitahu John untuk selalu menjaga anak-anaknya, terutama anak perempuan, tidak tahu apa alasannya. Saat mereka akan pergi, di pintu keluar ada seorang wanita tua yang bernama Esmeralda yang menghalangi jalan mereka. Esmeralda mengatakan bahwa ia menyukai Echo, anak perempuan yang selalu ia idamkan. Diketahui, Esmeralda dan suaminya hanya memiliki satu anak, yaitu pria bertato yang tadi memberikan coklat. Merasa sangat aneh dan tidak nyaman, keluarga Meadow segera pergi dari restoran itu. Mereka melanjutkan perjalanan ke area terpencil untuk mengantar kedua anak mereka ke perkemahan. Sesampainya di Camp Pleasant Lake yang menawarkan kegiatan seru untuk merayakan Halloween.
Pada saat itu, Jasper antusias untuk bergabung, tetapi tidak dengan Echo, sehingga bahkan diberikan ponsel oleh ibunya sebelum bergabung dengan peserta lain untuk menyemangatinya. Namun, Echo bahkan tidak disambut. Echo malah diledek karena topengnya yang aneh. Topeng itu memiliki motif senyum, tapi mulut di topeng tersebut menunjukkan dua kondisi, antara senyum atau sedih. Jasper sebagai adik berusaha membela kakaknya, tetapi sayangnya pemandu camp hanya diam saja. Topeng Echo akhirnya dihancurkan hingga terbelah dua. Halloween di camp ini ternyata penuh dengan perundungan yang tidak dihiraukan oleh pemandunya. Echo pun pergi menyendiri sejauh mungkin. Saat Echo sedang sendirian, muncul seorang pria yang memberikan harapan kepadanya, mengatakan bahwa ia layak untuk mengikuti acara Halloween. Pria itu adalah suami dari Esmeralda, yang menawarkannya untuk ikut di camp lain yang ia buat sendiri. Di sana, Lau turut menunggu kedatangan Echo. Tergiur dengan tawaran itu, Echo langsung ikut dengan pria tersebut. Sementara Jasper tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak tahu apa yang terjadi. Begitulah kisah yang diceritakan di perkemahan pada saat ini. Echo dikabarkan menghilang dan tidak ada yang tahu kelanjutan dari kisah nyata tersebut, sehingga para peserta membuat berbagai rumor seperti Echo masih berkeliaran di hutan ini dan sebagainya. Namun, para peserta menginginkan aksi berdarah malam itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rick, sehingga Rick menjanjikan bahwa seorang hunter akan datang ke tempat ini mengenakan topeng seperti Echo untuk memberikan rasa teror kepada peserta perkemahan. Wajar saja karena mereka telah membayar mahal untuk ikut perkemahan ini. Rencananya, bukan hanya peserta yang akan diteror, tetapi para panitia pun akan merasakan pengalaman serupa dan seolah kembali ke masa 20 tahun lalu, sehingga orang-orang menunggu kedatangan hunter tersebut. Lalu pada saat para peserta tertidur tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang mengambil benda dari perapian, orang dengan topeng yang sama persis dengan Echo masuk ke salah satu tenda dan membuat orang yang ada di dalam tenda memaksa memegang besi panas. Orang itu pun terpancing untuk keluar. Namun tanpa ia sadari, itu adalah detik-detik terakhir untuk hidupnya. Semua kejadian itu berlangsung dengan sangat rapi sehingga tidak ada yang menyadari apa yang telah terjadi. Lalu keesokan paginya, para panitia sudah berkumpul untuk menunggu kedatangan hunter yang sudah disewa oleh Rick. Namun, tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Ketika salah satu staf pergi ke area tenda, mereka mulai melihat sesuatu yang mencurigakan, yaitu darah. Anehnya, darah itu tidak membuat mereka takut. Justru sebaliknya, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun tetap tenang, karena masih mengira itu adalah bagian dari acara. Mereka merasa antusias, karena berpikir bahwa orang yang disewa oleh Rick sudah mulai beraksi. Bodohnya lagi, mereka percaya bahwa darah itu adalah rekayasa yang hebat dalam memberikan teror. Rick dan Darlene yang melihat langsung darah tersebut sangat antusias dan puas. Di sisi lain, peserta mulai tidak sabar untuk memulai. Mereka terus diberikan harapan oleh Rick dan Darlene bahwa seorang hunter akan memulai teror. Namun sampai saat ini, mereka hanya merasa bahwa camp ini bukanlah teror, melainkan camp untuk tidur siang bersama karena tidak ada hunter mengerikan yang kunjung muncul. Saking kesalnya, para partisipan sampai marah-marah dan Rick serta Darlene harus datang untuk mengklarifikasi. Mereka menjelaskan bahwa seorang hunter sedang dalam persiapan dan bukti adanya darah serta beberapa benda tajam menunjukkan hal itu. Namun faktanya, Rick sendiri bingung karena setahu mereka, hunter mereka tidak mengangkat telepon sama sekali, tapi merasa aneh karena diam-diam sudah datang ke perkemahan untuk menyiapkan segalanya, tanpa diketahui bahwa hunter yang disewa sebenarnya sudah disekap. Tapi tak lama kemudian, datanglah pria bertopeng. Seketika semua peserta langsung puas dan sangat senang, terutama ketika tepat di depan mata mereka, salah satu peserta langsung dieksekusi secara terang-terangan. Hanya saja, sampai sekarang mereka mengira hal itu adalah bagian dari pertunjukan. Satu persatu peserta dieksekusi tanpa ada yang curiga, menunjukkan kebodohan tingkat tinggi.
Para peserta begitu yakin bahwa pembunuhan asli hanyalah bagian dari acara. Bahkan panitia pun sangat yakin akan hal itu, sehingga mereka semua memberikan tepuk tangan bangga atas aksi dadakan tersebut. Rick tidak merasa kecewa setelah membayar seorang hunter untuk beraksi di balik topeng. Namun satu hal yang mereka tidak tahu adalah bahwa hunter yang asli sebenarnya sudah tidak ada. Hunter yang seharusnya datang untuk acara tersebut adalah dua pria yang membantu wanita memperbaiki mobil yang mogok di awal. Itu berarti orang yang beraksi sekarang bukanlah orang yang mereka bayar. Lalu tidak perlu waktu lama, Darlene sebagai istri dari Rick langsung diteror karena ia berani berjalan sendirian di luar perkemahan. Awalnya Darlene tidak percaya dengan ancaman hunter itu, tetapi ketidakpercayaannya membawa ajalnya. Akhirnya, momen eksekusi tidak bisa lagi ditahan. Di lain situasi, Rick terus berusaha menghubungi Darlene, tetapi karena tidak ada jawaban, ia menyuruh seorang panitia untuk mencarinya. Hebatnya, setelah dicari sampai malam, panitia tersebut tidak curiga dengan apa yang terjadi. Ketika ia menemukan darah di pinggir area, ia malah mendiamkannya, berpikir bahwa itu adalah bagian dari pertunjukan. Lalu akhirnya, ia mengejar sosok bertopeng yang ia temui. I knew it. Enough of this shit! Ah, sir! Fuck are you? Sementara itu, Rick yang sedang berhadapan dengan para peserta semakin dibuat senang dengan keberhasilan perkemahan ini. Apalagi dalam 2 hari ke depan akan ada peserta baru yang datang, membuat acara ini semakin ramai. Hingga suatu saat, Rick pergi mencari Darlene yang tak kunjung muncul. Rick tak sengaja terjatuh dan menemukan sosok bertopeng di dekatnya. Ia lalu memarahi sosok itu, mengira bahwa itu adalah hunter yang ia bayar. Namun ternyata sosok bertopeng tersebut secara terang-terangan menusuk Rick di bagian perutnya. Tidak ada yang menyadari bahwa satu persatu orang sudah dieksekusi. Hal itu pun tidak disadari oleh para peserta yang sedang mengobrol di dalam mobil van mereka. Namun, sosok bertopeng tiba-tiba muncul membawa bensin. Dengan kata lain, para peserta perkemahan itu akan menjadi korban selanjutnya. Yang akhirnya, setelah salah satu dari mereka menyadari bahwa pintu mobil terkunci, kepanikan melanda semua orang. Api mulai berkobar di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa keluar. Semua orang terjebak di dalam kendaraan yang sama, dan mobil tersebut meledak saat itu juga. Sementara itu, para panitia masih sibuk berkumpul di perapian, masih asyik mengobrol, dan tidak sabar menunggu kedatangan hunter. Saat itu juga, sosok bertopeng pun benar-benar datang. Satu persatu dari mereka dieksekusi dengan cara yang berbeda, namun bukannya berusaha kabur, mereka malah antusias untuk dieksekusi secara bergantian. Tidak ada rasa curiga, mereka tetap mengira bahwa semua ini adalah bagian dari pertunjukan. Padahal, para peserta sendiri sudah mulai menyadari kenyataan yang mengerikan. Sosok bertopeng itu sangat senang untuk memanen mangsa. Akibatnya, ketika hari berganti, tersisa hanya beberapa orang yang belum mendapatkan giliran mereka. Mereka adalah panitia yang masih menunggu giliran untuk dieksekusi. Bagi mereka, momen ini sangat ditunggu karena setelah dieksekusi, mereka akan puas saat pulang ke rumahnya. Saat ini berganti ke tahun 2002 saat Ruby dan John baru saja mengantar kedua anak mereka dari perkemahan. Mereka curiga karena ada mobil yang mengikuti mereka. Ternyata mobil itu dikendarai oleh orang-orang dari restoran, termasuk anak Esmeralda, yaitu pria bertato yang pernah memberikan coklat kepada Echo yang bernama Lau. Di situasi ini, John dan Ruby langsung disekap untuk dibunuh dan dihilangkan jejaknya. Echo yang selama ini tidak pernah bertemu dengan orang tua kandungnya marah besar. Ia menghabisi orang tua Lau di depan matanya tanpa belas kasihan, merasa telah dibohongi. Baginya, tidak ada kebahagiaan dalam keluarga mereka. Ia harus tumbuh menjadi seseorang yang penuh dengan rasa keji. Lalu kembali ke masa sekarang, terungkaplah bahwa orang di balik topeng adalah Jasper, adik Echo. Jasper segera mengeksekusi beberapa orang yang pernah membuli Echo dan juga Lau sendiri dieksekusi. Sementara yang lain akan dihadapi pada detik-detik akhir di perapian perkemahan tadi.
Peristiwa di perkemahan ini menjadi saksi bisu betapa sadisnya Jasper dalam membalas kematian kedua orang tuanya. Ia tidak main-main dalam momen eksekusinya. Para panitia yang tersisa masih berkumpul di perapian yang sama, dengan jasad-jasad yang sudah dibersihkan oleh pembunuh dengan sangat rapi. Tidak ada yang menduga bahwa sejak hari pertama mereka menghadapi sesuatu yang lebih dari sekedar orang sewaan. Meskipun panitia yang menjadi tawanan sudah memberikan peringatan, kejadian ini semakin memuaskan mereka. Namun, mereka tidak percaya dan malah semakin yakin bahwa teror di perkemahan ini sangat memuaskan. Kekonyolan yang tak berhenti ini pun turut disoraki secara semangat oleh masing-masing orang, hingga akhirnya sosok bertopeng mengingatkan kejadian itu di tahun 2002. Beberapa panitia ternyata merupakan orang yang sama yang pernah membuli Echo. Pagi hari tiba, dan datanglah segerombolan peserta baru yang sama antusiasnya seperti gelombang pertama. Namun, yang tidak mereka sadari sejak awal adalah bahwa sosok bertopeng sebenarnya adalah dua orang, yaitu Jasper dan juga Echo itu sendiri. Mereka secara bergantian mengatur rencana untuk eksekusi. Kali ini, tersisa satu peserta lagi yang ikut dalam momen pembulian terhadap Echo di masa lalu. Wanita itu adalah satu-satunya yang ikut membulinya, mengejek topeng aneh yang dibuatnya. Akhirnya, tepat di hadapan Echo sendiri, wanita pembuli itu langsung menghadapi nasib tragis, tidak dapat berbuat apa-apa dan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Akhirnya, kematian ini berhasil dan memberikan rasa puas kepada kedua saudara itu. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.